Ya, ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya kita juga kan masih menunggu ya proses penyelidikan dari pihak kepolisian, pemeriksaan saksi, kemudian ada pemeriksaan kejiwaan juga ya, dikatakan. Betul. Nah, setidaknya kita juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa kasus-kasus yang mungkin serupa ya dengan mutilasi ini. Makanya kita berbicara dengan Mbak Cassandra. Mbak, tadi sudah ada dua ya landasannya. Alasannya yang satu defensif, agresif, yang ketiga apa Mbak? Nekrosadistik dan nekromantik. Seperti apa itu bentuknya, Mbak? Nekrosadistik itu memang ada tujuan untuk berhubungan seksual dengan jenazah, lalu kemudian memang sengaja untuk dibunuh dan dimutilasi dengan tujuan untuk pemuasan kebutuhan. Tapi kalau nekromantik itu memang ada unsur romantik, jadi ada unsur hubungan. Dan memang faktanya dari hasil penelitian yang ada ya, kita tidak bicara kasus ini, 90% dari kasus-kasus mutilasi itu korban mengenal pelakunya. Oke. Walaupun sebenarnya dalam waktu tidak lama atau singkat atau dalam komunitas gitu. Pelaku adalah orang yang dikenal. Lalu kemudian yang lebih menarik lagi adalah 75% dari kasus tersebut itu ternyata dilakukan oleh keluarga atau pasangan. Pasangan dalam arti bisa pernikahan atau pasangan asmara begitu. Ya. Itu yang terakhir tadi ya Mbak ya, nekromantik gitu. ya. Nah, kalau melihat dari kasus ini sendiri Mbak Cassandra, nah itu yang mungkin harus dibuktikan di dalam pemeriksaan psikologi forensik yang besok harus dilakukan, begitu ya. Apakah memang memenuhi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Bisa jadi ada kombinasi antara keduanya. Jadi misalnya ada nekromantiknya, lalu kemudian untuk menghilangkan jejak dia menggunakan yang defensifnya. Kalau sampai tidak hanya dimutilasi, bahkan sampai direbus gitu Mbak. Ya. Ini kecenderungan seperti apa kalau yang bisa dibaca? Ya sekali lagi kan harus ada pemeriksaan untuk bisa mengetahui dan bisa menjawab pertanyaan tersebut ya gitu ya, karena kita tidak bisa berandai-andai dalam hal ini gitu. Tapi yang jelas ketika memang ingin menghilangkan jejak, ada mungkin menghilangkan sidik jari, menghilangkan, karena kalau begitu direbus terus kemungkinan mungkin atau ada yang mungkin dimakan dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan menambah berbagai penjelasan yang terkait dengan kasus tersebut. Mbak, mungkin tadi kan alasan mutilasi sudah ada 4 begitu ya berdasarkan penelitian, tapi ketika orang memutuskan untuk memutilasi gitu, itu kecenderungan apa ya Mbak ya gitu, apakah memang sudah ada dalam dirinya, lingkungan, inspirasi dan lain sebagainya, gimana Mbak? Sekali lagi itu yang menjadi penjelasannya ya, karena kalau misalnya memang dia defensif itu berarti tadinya mutilasi tidak menjadi pilihan. Jadi karena ketika sudah terjadi pembunuhan lalu bingung bagaimana menghilangkan jejak, lalu kemudian mutilasi adalah jalan keluarnya. Jadi dia tidak merencanakan mutilasi tersebut. Tetapi kalau yang nekromantik masih ada kemungkinan, misalnya memang ada tujuan untuk mengambil kulit kepala dan lain sebagainya. Itu ada yang seperti itu gitu ya. Walaupun mungkin di Indonesia belum banyak yang arahnya kepada nekromantik. Jadi memang ada yang mutilasi itu menjadi sebuah tujuan, ada yang tidak gitu. Nah, yang harus kita cari bukti-bukti tersebut dari kasus-kasus ini. Jadi memang sifatnya akan spontan begitu Mbak ya? Ada yang spontan, ada yang tidak. Ada yang spontan, ada yang tidak, tergantung tujuannya gitu. Ada yang memang ada tujuannya untuk memutilasi begitu ya, terutama si nekromantik ini banyak yang seperti itu gitu. Jadi ketika mereka ada hubungan romantik, lalu kemudian ada tujuan ingin memiliki, misalnya ada yang ingin memiliki rambutnya, ada yang ingin memiliki dadanya dan sebagainya, itu jadi mutilasi menjadi sebuah tujuan. Tetapi ada yang mutilasi ini bukan tujuan, tetapi justru adalah untuk penyelesaian masalah, terutama untuk menghilangkan jejak, misalnya untuk menghilangkan sidik jari, untuk menghilangkan barang, karena membawa jenazah dalam bentuk besar itu kan pasti akan sulit. Nah, tapi kalau dipotong-potong akan menjadi lebih mudah. Kita di Indonesia pun juga beberapa kasus terdahulu sudah memenuhi kriteria ini, dan yang jelas ya seperti itu. Ketika memindahkan dalam bentuk 14 potong, 13 potong lebih mudah daripada membawa dalam. Tapi si para pelaku ini biasanya mempelajari dulu nggak sih Mbak sebelum melakukan aksi mutilasi ini? Kalau dari beberapa kasus yang pernah saya periksa di Indonesia gitu ya, mereka tidak mempelajari justru gitu ya, karena memang mereka termasuk klasifikasi yang tadi defensif ya, ada nekromantik tapi terus kemudian penyelesaiannya adalah dengan defensif tersebut. Rata-rata motifnya karena apa? Apakah juga ada faktor ekonomi di situ atau memang kebanyakan lebih ke percintaan? Tadi kan dikatakan bahwa ini masuk dalam komunitas yang memiliki kegiatan yang tidak pada umumnya, tidak normal begitu Mbak. Ketika memang ada fakta tersebut, patut diduga memang ada definisi yang keempat ya, ada nekromantik, karena berarti ada hubungan asmara di sana gitu. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa di sini juga ada alasan defensif karena ingin menghilangkan jejak gitu. Jadi bisa jadi itu terjadi. Nah, ini yang justru harus diperiksa. Oke, nah sekali lagi Mbak, yang soal mutilasi begitu. Tadi sempat kita ngobrol ya soal kasus yang pernah ditangani oleh Mbak Cassandra begitu ya.
kasus apa Maya Sari Bakti waktu itu yang Oh, iya. seorang Iya. istri membawa potongan tubuh suaminya dalam bus. Kemudian Rian Jombang kita tahu sama-sama Iya. gitu. Nah, ketika memutuskan soal mutilasi ini dipengaruhi backgroundnya juga nggak, pekerjaannya, backgroundnya, kemudian ya tentu balik lagi tadi soal niat 4 dasar itu tadi. Iya, siap. Iya, pasti latar belakang keluarga, budaya, sikap, kemudian nilai-nilai, termasuk juga pekerjaan juga turut berperan begitu ya. Jadi ada yang misalnya karena pekerjaannya mungkin biasa untuk menggunakan pisau ya, jadi tentu saja bisa menjadi lebih mudah untuk berpikir ke arah sana gitu. Sementara yang lain misalnya ada sebuah situasi jika ternyata di lingkungannya tidak ada tanah untuk mengubur, jadi akhirnya mutilasi menjadi pilihan begitu. Jadi semua tergantung kepada sebuah latar belakang, kemudian situasi dan berbagai faktor-faktor yang nggak sih bisa ada menjadi langkah preventif Mbak sebelum hal ini terjadi begitu? langkah-langkah preventif ini ya tentu saja kita yang paling penting adalah hukum pastinya gitu. Lalu kemudian nilai-nilai norma sosial dan lain sebagainya, bahwa kita harus bisa menanamkan rasa cinta, kasih sayang kepada sesama dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi dengan fakta bahwa mutilasi ini juga melibatkan 90% orang yang dikenal, lalu kemudian keluarga dan pasangan begitu ya, jadi melibatkan unsur asmara. Nah ini juga harus diperhatikan bahwa setiap keluarga Indonesia harus memastikan bahwa setiap anggota keluarganya itu punya nilai-nilai cinta kasih kepada sesama, dan bahwa hubungan asmara itu ya tentu harus ada batasan-batasan yang harus kita tegakkan. Oke, baik. Baik, Mbak Cassandra, terima kasih ya waktunya kasih sudah banyak, Mbak bergabung pagi Cassandra. hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, ilmu juga Kewaspadaan ya, juga diskusi pastinya juga buat bagi kita semua terutama ya. kasus kewaspadaan. Sekali lagi Mbak Cassandra, terima kasih.